Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dasar kajian kita malam hari ini sore Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, surat yang ke-58, halaman 543, ayat ke-9 dan ke-10. Halaman 543, ayat ke-9 dan ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, idza tanajaitum, apabila kamu mengadakan pembicara rahasia atau berbisik-bisik, fala tatanajau bil itsmi wal udwan, maka janganlah kamu, hai orang-orang beriman, berbisik-bisik atau mengadakan pembicara rahasia untuk berbuat itsmi, berbuat dosa, wal udwan, dan mendatangkan permusuhan atau berbuat permusuhan, wa maksiatir rasul, dan juga untuk mendurhakai rasul, wa tanajaw bil birri wat taqwa, tetapi berbisiklah, adakanlah pembicara rahasia, bil birri wat taqwa, tentang hal berbuat kebajikan dan ketakwaan, wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, laksanakan perintahnya, hentikan larangannya, alladzi ilaihi tuhsyarun, yang kepada Allah itu nanti kamu akan dikembalikan, dikumpulkan. Innaman najwa, hanya saja sesungguhnya bisik-bisik itu atau pembicaraan rahasia itu, minasyaitan, termasuk daripada perbuatan setan, liyahzunal ladzina amanu, agar supaya bersedih hati orang-orang yang beriman, walaisa bidarrihim syai'a, dan tidaklah dapat mendatangkan kemudarat kepada mereka sedikit pun juga, illa biznillah, kecuali dengan izin Allah, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Demikian kira-kira terjemah. Judul kajian kita malam hari ini berbisik-bisik. Dalam hadis disebutkan begini: idza kuntum salasa, apabila kamu itu bertiga, fala yatanajasnani, janganlah berbicara berdua saja, dunal akhar, tanpa melibatkan, mengikut sertakan yang ketiga, hatta tahtalitu binnas, sampai nanti kalian bergaul dengan orang banyak, min ajli anna dzalika yuhzinhu, lantaran itu membuat dia sedih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mari kita coba pahami. Mengadakan pembicaraan rahasia minimal 2 orang disebut dengan an-najwa, berbisik atau berbicara secara sembunyi-sembunyi, rahasia-rahasia. Pada asal berbisik tidak boleh.
Sebab orang kalau berbisik pasti ada yang tidak baik, ada yang tidak benar. Dia tidak ingin orang tahu, atau dia tidak ingin orang terdengar apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka bisikkan. Lalu mereka bicara diam-diam, lambat-lambat, bisik-bisik. Tanda ada yang disembunyikan, dirahasiakan, atau ada kejahatan atau kejelekan. Maka dilarang berbisik-bisik. Dikatakan bahwa ma yakunu min najwa salasah, tidaklah kalian berbisik 3 orang, illa huwa rabihum, melainkan Allah yang keempat. Wala khamsatin, tidaklah yang berbisik berbicara itu 5 orang, illa huwa sadisuhum, melainkan Allah yang keenam. Wala adana min dalika, dan tidaklah yang berbisik itu kurang 3, berarti 2. Wala aktar, dan tidak pula yang berbicara rahsia itu lebih daripada 6, illa huwa ma'ahum, melainkan Allah senantiasa bersama mereka, aina ma kanu, di mana saja mereka berada berbisik-bisik itu, berbicara itu. Summa yunabbi'uhum, ini ayat yang ke-7 saya bacanya, ayat ke-7 surah Al-Mujadalah. Summa yunabbi'uhum, kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka lagi, bima amilu, apa yang mereka lakukan, termasuk apa yang mereka bisik-bisikan di hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah terhadap segala satunya maha mengetahui. Ini menunjukkan bagi Allah tidak ada yang rahasia. Bahkan apa rahasia yang kita sembunyikan di dalam dada, Allah maha tahu. Innahu alimum bidzatis sudur, Allah mengetahui apa yang kamu sembunyikan dalam dadamu berupa rahasia-rahasia, atau niat-niat, maksud-maksud, tujuan-tujuan, kata-kata hati. Bahkan wa ma akhfa, apa yang lebih tersembunyi daripada rahasia, Allah tahu, karena ilmunya menjangkau yang halus-halus, yang tersembunyi, yang terdalam. Namanya khabir, alimun khabir. Kalau sudah pakai khabir berarti yang halus, yang kecil, yang tersembunyi, yang tersuruh, yang dalam-dalam dia tahu, khabir. Dengan begitu, jika kamu ingin berbisik-bisik juga, hai orang beriman, kenapa orang beriman disapa dalam ayat ke-9? Hanya orang berimanlah yang meyakini Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengawasi, Allah maha dekat, Allah maha mengetahui. Orang beriman lah yang yakin. Makanya orang beriman diseru ayat ke-9, wahai orang-orang beriman, apabila kalian berbisik-bisik atau mengadakan pembicaraan rahasia, ingat, jika kalian berdua, Allah yang ketiga. Jika kalian bertiga, Allah yang keempat. Jika kalian berempat, Allah yang kelima. Begitu seterusnya. Bahkan jika engkau sendirian saja, ada bisik-bisik hatimu, kata-kata hatimu yang kamu sembunyikan, Allah juga tahu, karena dia mengetahui apa yang dalam dada. Tidak bisa kamu sembunyi. Maka jika kalian orang beriman yakin dan percaya itu, fala tatanajaw, maka janganlah berbisik-bisik, berbicara untuk berbuat dosa. Berbisik-bisik, berbicara, mengadakan pembicaraan rahasia, bil ithmi, membicarakan perbuatan dosa, atau merencanakan sesuatu yang berdosa. Ismi. Walaupunlah sakit telinga mendengar, bergunjing kan bisik-bisik tu. Bergunjing tu bisik-bisik tu.
Tak ada orang ujian sorak-sorak tu. Dicari orang tampik nak langgang nak tersembunyi, atau tampik nak tahu ramanya. Cerita dua. Tunjang. Ingat, Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Artinya Allah mengetahui. Allah mengawasi, Allah menyaksikan, Allah meliputi. Allah mendengar, Allah melihat. Kalau itu masih hadu di awak, keyakinan seperti itu dapat mencegah, dapat mengambil, dapat menghalangi. Tapi kalau itu nak ada lagi, sagedung orang bisik, dibeknya makar, dibeknya rencana untuk menyingkirkan, untuk menjatuhkan, untuk menghantam, untuk melakukan tipu daya, menipu, mengicuh, culas curang, tu bisik sagedung orang bisik. Sebab yang dikatakan najwa itu adalah mengadakan pembicara rahsia. Berbisik termasuk rahsia. Tidak kerisiak pada luar. Kalau kerisiak pada luar, awak bisik peterangan. Tidak. Jadi apa yang dapat menghalangi, mencegah orang untuk mengadakan pembicaraan dosa, bisik-bisik dosa, bisik-bisik rahsia untuk berdosa? Iman. Iman apa? Iman. Percaya, yakin Allah mengetahui yang tadi. Allah menyaksikan, Allah mendengar, Allah mengawasi, dan seterusnya. Kalau tidak ada itu, tidak ada yang mencegah dah. Juga iman kepada malaikat yang mencatat, namanya raqib atid, bil ismi wal udwan. Udwan permusuhan. Berarti kelompok-kelompok orang merencanakan permusuhan, atau merencanakan ada agar orang saling bermusuhan. Ingat, babi siap kau tidak berdua miang dah. Apa yang terjadi di negara kita tu lahir dari bisik-bisik tu. Ya. Sebab definisinya adalah mengadakan pembicara rahsia. Baca supaya rahsia bisik-bisik. Kalau kare-kare tidak rahsia lah, terangan orang. Rapat di ruang tertutup tu namanya bisik-bisik. Pembicara rahsia. Off the record itu pembicara rahsia. Tertutup untuk umum pembicara rahsia. Kok kami sesikonya tu pembicara rahsia. Tidak boleh orang tahu. Tanpa ada sesuatu yang dibicarakan itu. Silakan bicara, silakan mengadakan pembicara rahsia, silakan berbisik-bisik, silakan mengapa saja, tapi syaratnya jangan 3. Jangan pembicaraannya mengandung dosa atau rencana berbuat dosa. Jangan ada rencana berbuat permusuhan. Jangan tujuannya untuk mendurhakai Rasul. Kalau Rasul kini hidup, jangan tujuannya untuk melanggar ajaran Rasul, menentang Rasul, atau memusuhi apa yang dibawa Rasul. 3. Wa maksiati Rasul. Kalau ingin berbisik juga, tanajau bil birri. Berbisiklah, adakanlah pembicara rahsia, tapi tujuan untuk birri, untuk kebajikan. Ada untuk elok-elok, merencanakan rancak-rancak elok. Kok terangan orang nak masalah. Dan untuk ketakwaan. Anan takwa ya, untuk melaksanakan ajaran agama, melaksanakan perintah Allah, menghentikan Allah. Siap kita. Bicara kita. Baca ni kita wah. Mari itu. Kita rapek sebentar. Rapek bagaimana? Rapek bagaimana kita ka membek kuah
rencana baik-baik namanya birri, untuk melaksanakan ajaran syariat agama. Itu termasuk takwa. Bertakwalah kepada Allah. Yang kepada Allah itu nanti kamu akan dikumpulkan, dimintai pertanggungjawaban termasuk apa yang kamu bisik-bisikkan itu. Dalam firman Allah Ta'ala surah An-Nisa, surat yang keempat, ayat 114, halaman 97. Siapa yang ingin mencari halaman 97 ayat 100 sampai balik, berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan daripada kebanyakan pembicara rahasia atau bisik-bisik mereka itu. Eko mula-mula kasusnya ada sekelompok keluarga dari bantu yang lain berbicara, mengadakan pembicara rahasia untuk membela keluarganya memang salah. Ini kasusnya sebanyak ayat datih baca tu. Begini kita tidak pelajari ayat datih. Saja ada datih ayat berbunyi la tujadil 'anil ladina yahtanuna anfusahum. Datih. Tapi kita ambil saya sampai balik. Intinya adalah bermula orang mengadakan suatu rapat keluarga dengan pengacara, dengan pembela untuk menyelamatkan keluarganya yang melakukan kejahatan. Agak mirip, mirip. Mirip juga, ya mirip salah. Ya mirip lah. Bertemu, rapat, berbicara, salah satu anggota keluarganya melakukan suatu tindakan kejahatan. Lalu bagaimana cara membelanya? Supaya jangan kena sanksi, hukuman dan seterusnya. Lalu mereka mengadakan pembicaraan rahasia. La khaira. Pembicara rahasia yang diadakan seperti itu tidak ada kebanyakan baiknya. Karena rencana buruk, rencana jahat buat makar. Illa melainkan pembicaraan itu baru ada baiknya, ada khairnya jika pembicaraan itu ma'amara bisadaqah, menyuruh orang bersedekah. Kebisiak kurang diteringanya. Ibu awak bantulah nyo tu. Siap beliau amara bisadaqah. Kutianya lebih pakai betih lah. Ibu awak tu. Anaknya nak sekolah, anaknya masuk sakit. Atau nyo keputusan biaya. Bisiak. Boleh bisiak. Karena tujuannya amarah bisedekah atau membantu orang, menolong orang, menyelamatkan orang, atau ma'ruf, atau berbisik mengadakan bicara untuk berbaik dan ma'ruf, dan cak-cak, dan elok, dan baik-baik. Bertemu kita berkau di Jambara jam sekian, 5 di sini. Ada yang kita bicarakan. Topik kita bicarakan nanti sesuatu yang ma'ruf lah. Bila kita ke memerasihan surau, memerasihan sekolah, atau bila kita keteroyong ke bandar, itu ma'ruf tu. Silakan bisa-bisa repek. Tak ada. Orang karaya bisa kau baca rohnya, saya akan ketik, saya jadi penitia. Itu ma'ruf tu. Bisa-bisa salah. Tak perlu diundang rasa kampuang. Tiga berampek saya betul kajinya. Mari duduk sekolah. Bisa bicara siap boleh. Karena bima'ruf. Atau islah, atau untuk mendamaikan orang yang sedang bertikai.
Kaji kita kepatang. Kaji kita kepatang bermusuhan dan memperbaiki hubungan yang bermusuh. Begitu tinggi nilai memperbaiki hubungan orang yang sedang rusak, yang sedang bermusuhan, tingginya sampai lebih tinggi nilainya pada salat sunat, puasa sunat, bersedekah. Mudah-mudahan terkena kaji kita malam. Begitu tinggi nilai mengislahkan, memperbaiki hubungannya rusak, sampai-sampai lebih tinggi daripada nilai salat, puasa, sedekah. Sebab kerja meluk hubungan orang. Kalau salat untuk kita saja, puasa untuk kita saja. Aduh, bisik-bisik kita. Ikabi celai, abarin rencana kita. Bang patah orang kau balik lah. Bisik-bisik, boleh? Atau kabi si A kau musuh si B, kabi si A, bisik-bisiknya. Kabi itu si B, bisik-bisik. Itu bisik-bisik untuk supaya islah orang berdamai. Siapa yang melakukan bisik-bisik seperti itu dalam rangka mengharapkan ridha Allah, nanti Allah akan berikan kepadanya ganjaran yang sangat besar. Ada hal itu kita dibolehkan bisik-bisik. Inti berbisik-bisik yang boleh itu dua sebenarnya. Albiri cik, takwa cik. Di luar itu tidak ada baiknya bisik-bisik. Bahkan dianggap salah namanya kita bertiga mota seberdua. Bisik seberdua, keke. Ibu saya tikau dan cik lain. Ngapa bertiga? Asyik, sekitar mota yang berdua, bisik-bisik. Antara karih hendak takarih. Tersingguangnya ibu hatinya. Memberi dadu rasanya. Aku larang Nabi itu. Hadis riwayat Imam Bukhari 6290 dan Imam Muslim 2184. Apabila kamu bertiga, jangan berbicara berdua tanpa melibatkannya satu lagi. Kenapa begitu? Ya, nantinya sedih hati, merusakkan hubungan, curiganya, budak sangkonya. Jangan-jangan awak ni kecilnya tak. Sampai beko barado tangan rami. Tangan rami beko baru. Kami ada pembicara sebentar di. Bijan lah berkawan orang lain, lah bertamu yang lain, tak masalah. Begitu mana menjaga hati. Termasuk namanya guru ambo pernah narang dulu dalam membicarakan masalah iko, ayat-ayat iko. Batamu angku batamu di angku pandai bahasa Arab, nan celai pandai bahasa Arab batamu, awak bahasa Samoa, abang ngecek bahasa Arab dua tersinggung lain. Sebab nan cek leko curiganya beko bahasa Arab saja. Jangan awak bicarakan kan. Walaupun yang kita bicarakan baik, tapi dia kita bahasa yang ditangkap, bahasa yang tak mengerti kawanan sebelah, si bahasa Arab. Anu kadang-kadang lah apa je lah orang paibo je. Tak boleh. Tak nak bahasa Arab sendiri tak boleh. Atau bahasa lain kita yang tak mengertinya. Itu sama yang bisik-bisik hukumnya. Sama bisik-bisik. Ambo tak pandai bahasa Arab. Paling-paling mengerti sekecil. Ada kawan tiup bertamu je, ambo tamu saya tiup hari Rabai nya bertamunya. Dia terus mengajak ambo bahasa Arab. Ambo lain bahasa Indonesia. Karena tengah rami. Ada beberapa orang duduk sana bahasa Arab itu. Ambo putarnya bahasa Indonesia tadi. Ada menjaga perasaan orang. Kan dia bicaranya beliau-beliau awak enggak itu ajaran Nabi, menjaga perasaan orang lain. Penting gitu. Penting. Jadi kaji wacako, jangan sampai kita mengadakan bisik-bisik rahasia untuk perbuatan dosa, untuk permusuhan, untuk melawan dan bermaksiat, berbuat kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya. Sadarlah, ingatlah bahasa Allah akan selalu
Allah selalu mengetahui, Allah jadi saksi apa yang kamu ucapkan itu, apa yang kamu lakukan itu. Maka jadilah kaji kita malam kini dapat kita poin-poinnya tu. Dan acok kita lakukan yaitu berbicara. Berbicara rahasia, berbisik sesuatu yang kita bicarakan. Kenapa berbisik dilarang? Kita munculkan tanya, kenapa berbisik dilarang? Umumnya bisik-bisik itu tidak elok tak? Kalau elok tidak bisik orang tak? Pada umumnya mengadakan pembicara rahasia atau bisik-bisik cakap itu ada yang tak boleh didengar orang. Kalau tak boleh didengar orang kan buruak dah. Kalau kini awak kena bisik-bisik tu, antara pakai mic tu. Bagus, dia tidak ada nombor buruak. Kita tidak mengecen orang, kita tidak ada rencana permusuhan, tidak ada berdosa, tidak ada salah. Tapi membenci kita duduk sudut sini dah. Di kuah, belakang kuah, atau ke bilik. Tanda ada yang tak boleh didengar. Boleh. Selama mengaji bersama-sama saya, duduk apa-apa atau ibu-ibu dua-dua mengecek serang guru mengaji, tersinggung gurunya. Tu ngiki-ngiki lo galak, tu celak lo ke guru boleh. Antu kau mencelak cemai boleh. Gitu menjago, penting menjago. Jadi kalau mengecek, wak coba dua orang jangan cari orang. Seakan-akan orang awak membisikkan orang. Jadi pada dasarnya tidak boleh berbisik. Baru boleh berbisik-bisik mengadakan pembicara rahasia kalau tujuannya mencakap. Kalau kita urai ya, tujuannya yang pertama untuk birri, berbuat baik, untuk ketakwaan. Tiba surat An-Nisa untuk menyuruh orang sedekah, obyek ma'ruf, atau untuk mendamaikan orang. Silakan. Perlu mah kita bicara lambai-lambai rasio-rasio. Kau tahunya mereka. Boleh, karena tujuannya baik. Dan bisik-bisik cakap tu muncul daripada hasungan setan. Innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Bisik-bisik itu muncul timbul daripada bisikan setan. Setan yang mendorong-dorong untuk kita mengatakan bisik-bisik yang mengandung dosa, yang mengandung maksiat. Kalau timbul rencana untuk berbisik-bisik dan buru-buru, minta rancak-rancak, capek kita membaca Qul a'udzu birabbinas atau a'udzubillah. Qul a'udzu birabbinas atau a'udzubillah. Capek-capek. Kemudian kita garis bawahi, perlu kita pahami apa saja yang kita bicarakan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala pasti tahu. Karena dia menyaksikan, dia mengawasi, dia mendengar, dia dekat dengan kita. Yang kedua, malaikat mencatat, Raqib dan Atid mencatat bisik-bisik kita. Maka, hai orang-orang yang beriman, itu pungkas kaji, hai orang-orang beriman, jika kamu betul-betul memang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada akhirat, hari pertanggungjawaban, maka jangan berbisik-bisik untuk dosa kejahatan atau permusuhan. Kalau ingin berbisik-bisik juga, bisik salah dan baik-baik dan ancak-ancak dan elok. Karena ujung kaji ilahi tuhsyarun. Surah Al-Mujadalah tadi ayat 9 kan ujungnya ilahi tuhsyarun. Kamu nanti akan dikumpulkan menghadap Allah untuk dimintai pertanggungjawaban, sekaligus akan ditanya lantaran apa, kenapa kamu berbisik-bisik. Memang Allah tahu, Allah tahulah. Cuman itu cara proses.
Karena apapun yang kita bicarakan, kita akan dengar pembicaraan. Rekamannya kita dengar boleh. Kita lihat boleh. Sekarang rekaman manusia bisa didengar boleh. Kecil orang kini jejak digital. Jejak digital itu putaran boleh. Nggak bisanya bohong. Itu rekaman manusia tu. Jadi saya mengikuti sidang MK. Kan diputar orang boleh. Bantah-bantah aku saksinya, kau buktinya kan aku ngecek dah je. Aku ngecek dah. Anda bisa tangango saja. Sudah tangango. Tangango tu melongo saja. Jejak digital. Nah, jejak digital kita kok disimpan oleh malaikat. Raqib Atid. Kok mengecek asrama monyong-monyong lah muncul kini kok. Selama cibi-cibi ya lah nama. Ngecek. Orang kalau mengecek nanti elok ke biasanya munculnya tak normal ngecek. Muncul apa? Tak normal dah. Jadi kalau lah kencong-kencong orang mengecek munculnya tanda aduh nanti elok. Kadang-kadang muncul sendiri tak setujunya mengecek. Tanda setuju. Kencong munculnya kesuk ke kita atau menjunguan. Jadi orang mencemeh kaya. Ngecek berdua cemehnya orang. Dia encak bentuknya tak? Tak. Kalau menyunjung gua muncul dia encak tak? Menyunjung gua muncul. Bagi kita nalai mencari Android kan ada di orang konten je tu. Amai-amai. Kebetulan amai-amai lah mengecek. Kan cuma yang munculnya. Jadi anggota tubuh kita sendiri tidak suka dah kita mengecek dan buruk-buruk. Ketika kita mengecek dan buruk-buruk cukup di samping muncul kita nak lurih, tagak kita kan tak tenang. Mato, betul dia mah. Talia tu betah. Kadang-kadang putar-putar. Tak setujunya. Sebuah anggota badanku kita nanti akan bersaksi di akhirat. Sebentar aku kaji di Bukhari itu sampai. Anggota badan kita akan diminta jadi saksi di akhirat. Jadi anggota badan kita protes. Aneh leko kemunculan. Cuma munculan ko memang mada. Lah sekian orang protes dah muahnya. Ada. Amit tu malah kaji pak. Dia kuat hampir dia kuat semuanya. Kaji itu. Semoga bermanfaat. Diakhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.